Halo semua, perkenalkan nama saya Bu Retno Yuliati. Kalian bisa memanggil saya Bu Retno. Saya yang akan mengampu mata kuliah Introductory Financial Accounting untuk 1 semester ke depan. Buku yang saya pakai adalah Managerial Accounting dari Weigen, terbitan dari Wiley. E-text dari buku ini sudah ada di Moodle kalian. Tidak hanya e-textnya, tapi juga Wiley memprovide segala sumber pembelajaran dari PPT, video, dan latihan soal yang bisa kalian akses dengan mudah di Moodle kalian masing-masing. Nah, untuk sesi pertama, apa sih yang akan kita pelajari? Ini masih introduction ya, tentang managerial accounting. Kita akan mempelajari 4 learning objective pada hari ini. Apa-apa 4 learning objective itu? Kita ke learning objective yang pertama, yaitu tentang fitur-fitur dari managerial accounting dan fungsi dari manajemen. Nah, sebelum apa itu managerial accounting, masih ingat gak kamu mata kuliah Introductory Financial Accounting? Kira-kira kamu tahu nggak bedanya antara financial accounting dengan managerial accounting? Kemarin waktu belajar IVA, apa yang kamu hasilkan? Kamu bisa apa setelah belajar IVA? Pastinya bisa bikin laporan keuangan kan? Laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, ya kan? Laporan keuangan apa yang kalian hasilkan? Income statement, statement of financial position, retained earning statement, dan cash flow, ya kan? Masih ingat? Nah, kemudian kalau managerial accounting, kira-kira produk yang akan dihasilkan apa ya, gitu. Kita lihat yang dimaksud dengan managerial accounting. Jadi di sini managerial accounting provide economic and financial information for manager and other internal user. Berarti dia akan menyediakan informasi finansial dan ekonomi untuk manajer dan hanya internal user. Berarti artinya apa? Kira-kira output yang dihasilkan oleh managerial accounting adalah management report, gitu. Management report. Oke. Nah, kalau kemarin IVA kalian belajar tentang perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di managerial accounting ini kita akan sedikit fokus ke perusahaan manufaktur. Apa itu perusahaan manufaktur? Ada yang tahu? Namanya aja manufacture. Berarti dia perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi, gitu. Jadi nanti kira-kira apa yang membedakan sama yang udah kalian pelajari kemarin? Perusahaan dagang. Nah, nanti bedanya ini salah satunya adalah di inventorinya. Kalau kemarin kan waktu belajar perusahaan dagang, inventorinya kan satu ya, inventory gitu, inventory barang dagangan. Nah, kalau di perusahaan manufacture nanti inventorinya ada istilahnya inventory barang mentah gitu, barang mentah, raw material, terus ada barang setengah jadi, work in process inventory, raw material inventory, work in process inventory, dan terakhir barang jadi, finish good, gitu. Ini yang sedikit membedakan. Nah, sekarang kita ke yang lebih detail. Apa yang membedakan managerial accounting sama financial accounting? Dari usernya dulu. Kalau di financial accounting, usernya itu lebih dikhususkan untuk external user, untuk stakeholder, untuk investor, untuk kreditor, untuk regulator, kan? Kalau di managerial accounting itu lebih fokus kepada internal, untuk manajemen. Nah, kalau di financial accounting, laporan keuangan itu akan diterbitkan bisa quarterly atau annually. Kalau di managerial accounting, internal reportnya itu akan diterbitkan
sesering mungkin, sebutuhnya kapan, sebutuhnya siapa gitu. Jadi just in case butuh sekarang, ya akan di-provide secepatnya gitu. Terus tujuannya, kalau financial accounting itu general purpose. Jadi satu laporan nih, 4 laporan yang tadi tuh financial reportnya untuk semua, untuk kreditor sama yang kita laporkan juga ke regulator maupun ke investor. Beda sama managerial accounting. Kalau managerial accounting itu specific purpose juga untuk specific decision. Jadi antara manager purchasing sama manager sales gitu, sama manager produksi, manajemen reportnya beda-beda gitu. Kemudian dari segi konten, kalau di financial accounting itu kan berkenaan dengan bisnis secara keseluruhan ya. Kalau di managerial accounting itu berkenaan dengan subunit of the business, karena memang untuk specific purpose. Dan kalau di financial accounting itu terikat sama standar. Kalau di managerial accounting itu sebenarnya tidak terikat sama standar kayak IFRS gitu, enggak gitu. Nah, verification prosesnya kalau di financial accounting itu akan diaudit oleh akuntan publik. Kalau di managerial accounting itu tidak ada audit independen. Sampai sini kebayang perbedaan antara managerial accounting dan financial accounting. Nah, untuk lebih memahami peran managerial accounting bagi manajemen, kita harus memahami dulu fungsi-fungsi manajemen. Mungkin ini udah kalian pelajari nih di semester lalu di mata kuliah IBM. Apa sih fungsi dari manajemen? Paling gampang fungsi dari manajemen adalah ini kan, planning, directing, dan controlling. Planning di sini kan manajer itu kan merencanakan dan membangun objektif gitu kan, men-set objektif, men-set tujuan. Nah, setelah manajemen men-set tujuan, manajemen melakukan directing. Jadi mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan agar berjalan dengan lancar sesuai sama tujuannya gitu kan, directing. Nah, lalu fungsi yang tidak kalah penting dari manajemen adalah controlling. Nah, controlling di sini manajemen itu memastikan perusahaan itu keep in track, aktivitas-aktivitasnya itu inline sama goal yang udah di set di awal. Nah, lalu bagaimana sih manajer itu melakukan pengendalian gitu? Kalau misalnya perusahaannya kecil, mungkin pengendaliannya lebih gampang ya, kita observasi aja, kita tungguin gitu. Ini sesuai sama tujuan nggak? Ini keep in track nggak ya? Tapi kalau perusahaannya besar, kita butuh suatu sistem yang memudahkan kita untuk controlling dan evaluating gitu. Nah, peran dari managerial accounting itu di sini. Kita provide suatu sistem untuk mengevaluasi. Kenapa? Karena di managerial accounting itu kita punya fitur-fitur kayak budgeting, responsibility center, performance evaluation report. Nah, fitur-fitur itu yang membantu manajemen untuk melakukan controlling gitu. Nah, kalau dilihat nih organizational structure, ini tiap perusahaan mungkin akan berbeda-beda ya. Makin besar perusahaannya, mungkin organizational structure-nya makin rumit. Cuma ini kebanyakan memang seperti ini ya. Ada BOD-nya, ada CEO membawahi beberapa vice president. Nah, ini kalau vice president yang finance atau CFO membawahi treasurer sama controller. Nah, salah satu perannya managerial accounting itu salah satunya di sini nih, di controller. Gitu. Oke. Learning objective pertama sudah oke. Sekarang kita menuju learning objective yang kedua.
kita memahami apa itu manufacturing cost. Nah, manajer itu kan biasanya mempertanyakan berapa sih cost untuk membuat suatu produk. Terus kalau produksi kita menurun, costnya turun nggak? Terus apa ya dampaknya otomatisasi terhadap total cost? Terus bagaimana sih cara yang paling tepat untuk mengendalikan cost? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kalau manajemen tidak memahami cost itu akan sulit dijawab. That's why first step untuk mempelajari managerial accounting itu adalah kita paham konsep cost. Yang pertama, konsep cost yang pertama itu kamu paham apa itu yang disebut dengan manufacturing cost. Karena tadi pertanyaan pertama dari manajer kan terkait berapa sih biaya untuk membuat suatu produk gitu. Nah, kira-kira berapa ya biaya untuk membuat suatu produk? Nah, itu yang disebut dengan manufacturing cost. Manufacturing cost itu terdiri dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead cost. Oke, DM ini biar gampang ya, kita singkat ya, DM, DL, dan MOH. Oke, manufacturing cost itu nama lainnya adalah product cost. Jadi manufacturing cost atau product cost adalah cost yang terdiri dari direct material ditambah direct labor dan MOH. Apa itu DM, DL, dan manufacturing overhead? Kita breakdown satu-satu. Nah, misalnya nih, oke. Nah, ini direct material. Direct material itu adalah raw material. Raw material itu bahan mentah. Raw material yang secara fisik dan secara langsung dapat diasosiasikan ke finish product during the manufacturing process. Oke, misalkan kamu memproduksi donat. Oke, ini donat ada misisnya. Oke, berarti direct material dari donat ini apa aja? Oke, dia berarti kan bahan mentah yang bisa secara langsung dan secara fisik tampak di finish good. Jadi kira-kira apa direct material dari donat? Oke, tepung. Ya, karena dia kelihatan nih tepung, terus gula. Terus kamu misalnya pakainya kentang, donat kentang. Yang paling kelihatan lagi apa? Misis. Gitu. Terus apa lagi? Oke, ini yang kelihatan ya. Mentega. Oke. Clear ya. Jadi direct material itu bahan mentah yang secara fisik dan secara langsung dapat diasosiasikan, dapat diasosiasikan ke finish product. Gitu. Nah, kalau ada direct material, berarti ada indirect material. Indirect material itu apa? Dia secara fisik mungkin bukan bagian dari finish product. Secara fisik bukan bagian dari finish product, atau dia kurang praktis untuk di-trace ke finish product karena dia terlalu kecil in term of cost. Misalnya kayak tadi nih, donat. Oke, misalnya kalau bikin kue nggak mungkin kan nggak pakai garam. Oke. Nah, garam ini mungkin secara fisik dia bisa kan kelihatan lah di produknya. Kalau donat nggak pakai garam mungkin agak kurang gurih gitu. Tapi dia secara cost kita butuh garam itu paling cuma setengah sendok makan atau 1 sendok makan. Secara cost kan dia nggak signifikan dan susah untuk di-trace gitu kan. Nah, karena misalnya dia
secara cost nggak signifikan, kita masukkan sebagai indirect material. Contoh lain indirect material apa? Misalnya air. Untuk bikin satu adonan donat, airnya berapa sih? Misalnya 500 ml. Itu kan secara cost mungkin nggak signifikan, jadi dimasukkan ke indirect material gitu. Atau apalagi yang secara fisik dia bukan bagian dari finished product. Apalagi ya, misalnya pakai gula tabur, gula bubuk mungkin dia kelihatan tapi dia secara cost dia kecil. Nah, itu bisa dimasukin ke indirect material, gula bubuk gitu ya. Oke. Nah, kalau indirect material ini nanti kita masukkan sebagai manufacturing overhead cost gitu. Jadi ada DM, direct material, dan indirect material. Nah, indirect material ini nanti jadi bagian dari MOH cost. Sampai sini oke? Dipahamin? Oke, kita ke direct labor. Namanya aja direct labor, berarti labor yang direct, yang secara langsung, secara fisik berhubungan sama produknya itu. Dialah yang berperan dalam mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, menjadi produk jadi. Berarti kalau tadi kasus kita adalah donat, berarti direct labornya siapa? Direct labornya ya chefnya dong. Chefnya, berarti di sini gaji chef si pembuat donat, bakernya ya, baker. Gaji bakernya si pembuat donat gitu. Nah, kalau ada direct labor berarti ada indirect labor. Kalau indirect labor berarti apa? Berarti karyawan pabrik, karyawan di kitchen itu, misalnya kita kan kasusnya donat nih, karyawan di kitchen itu, tapi dia secara fisik nggak berhubungan sama donatnya. Contohnya siapa? Contohnya misalnya asisten chef yang suka bersih-bersih peralatan masak sama cuci piring. Nah, itu contoh indirect labor. Nah, nanti indirect labor ini juga akan dimasukkan sebagai manufacturing overhead cost. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Oke, tadi ini contohnya adalah gaji asisten kitchen. Oke. Nah, terakhir manufacturing overhead. Tadi udah kita singgung sedikit-sedikit di atas. Berarti MOH itu terdiri dari indirect material sama indirect labor. Indirect labor ya, salah. Indirect labor. Gitu. Nah, selain itu juga biaya-biaya lain yang mungkin muncul ketika kamu memproduksi donat. Misalnya kemasan ya, kemasan. Nah, kemasan itu juga bisa masuk nih sebagai kemasan donat nih, sebagai indirect material. Dia part of kalau misalnya kamu mengemas donatnya satu-satu di dalam plastik, berarti itu masuk indirect material, tapi dia secara fisik nggak bersentuhan sama si donat, dan dia secara cost juga nggak signifikan, misalnya kemasan. Jadi bisa kamu masukin sebagai manufacturing overhead. Terus apalagi ya, selain indirect material dan indirect labor, manufacturing overhead itu biaya gas kamu untuk goreng donat. Kemudian listrik, biaya listrik. Biaya listrik apa? Biaya listrik kamu pakai mixer, pakai oven, gitu. Jadi listrik yang berkenaan untuk membuat donat ya. Jadi listrik yang ada di
dapur baking kamu gitu. Kemudian depresiasi alat-alat yang kamu pakai untuk membuat donat gitu. Jadi kalau kita simpulkan, komponen dari manufacturing cost atau product cost adalah direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Nah, ini nanti product cost ini belum akan diakui sebagai beban atau COGS sampai barangnya itu terjual. Gitu. Sampai sini oke? Bisa dipahami? Nah, setelah tahu product cost, kita ada namanya period cost. Nih, kalau product cost itu kan DM, DL, OH. OH-nya kan indirect material, indirect labor, sama other indirect cost. Nah, ada lagi namanya period cost. Kalau period cost itu cost-cost yang bukan manufacturing. Jadi cost-cost yang muncul di luar kayak tadi misalnya kita bikin donat ya, di luar dapurnya donat gitu. Ini cost-cost yang terjadi di luar dapurnya donat, tapi dia mensupport bisnis donat. Contohnya selling expense atau administrative expense. Selling expense itu misalnya gaji salesnya, beban iklan kayak gitu. Administrative expense ya misalnya depresiasi misalnya komputer toko gitu. Jadi yang di luar dari workshopnya, di luar dari factory-nya gitu ya. Oke, untuk lebih memahami perbedaan antara product cost sama period cost, itu adalah gini, pokoknya product cost itu produk yang keluar, yang dihasilkan ketika kamu di pabrik gitu. Tapi kalau period cost itu yang di luar pabrik. Jadi kalau misalnya ada pabrik, ada office. Nah, berarti period cost itu yang di office-nya gitu. Nah, untuk lebih memahami ini, coba kalian kerjakan. Nih. Oke. Ya, ini mah udah dikerjain ya. Coba dulu deh. Coba. Kamu suruh bikin checklist ya. Ini cost-cost item ini masuk ke mana? Masuk ke product cost. Kalau dia masuk ke product cost, masuk ke DM, DL atau OH, atau masuk period cost. Oke, yang pertama adalah material cost. Oh, ini ceritanya pabrik bikin apa sih ini? Bikin board lah ya, snowboard. Pabrik bikin snowboard. Oke. Cost itemnya yang pertama adalah material cost. Berarti dia masuknya kemana? Namanya aja bikin snowboard, berarti dia directly physically associated to finish product kan. Oke, berarti dia masuk ke sini, direct material. Labor cost masuk ke direct labor. Depreciation on factory equipment. Keywordnya factory, tapi dia depresiasi. Berarti dia masuk ke manufacturing overhead. Good. Lanjut. Bagaimana dengan ini? Property taxes on factory building. Pajak properti tapi untuk factory building. Factory. Berarti dia masuk product cost yang bagian manufacturing. Kalau advertising cost masuk ke
period cost dong, karena dia di luar pabrik kan. Sales commission, product cost, good. Maintenance salary untuk factory facilities. Ayo, gaji orang yang suka maintenance factory facilities. Factory berarti masuk ke product cost, tapi yang MOH. Oke. Salary plan manager, gajinya manajer pabrik. Gaji manajer pabrik masuk mana? Masuk product cost kan, tapi dia yang manufacturing overhead. Cost of shipping. Shipping. Berarti udah di luar product cost kan? Dia masuk ke period cost. Oke. Paham? Oke, nanti akan lebih paham ketika latihan soal. Oke. Nah, kita menginjak ke learning objective yang ketiga, yaitu mendemonstrate bagaimana menghitung cost of goods manufacture dan mempersiapkan laporan keuangan untuk perusahaan manufacture. Nah, masih ingat nggak kamu waktu menghitung COGS waktu mata kuliah IPA? Coba kita lihat nih. Nah, waktu kemarin nih, waktu mata kuliah IPA kan kamu belajar perusahaan dagang kan? Ingat nggak ngitung COGS-nya gimana? Kalau yang pakai periodic system kan, yang kamu pelajari kemarin kan ada perpetual system, ada periodic system. Kalau periodic system kan pada akhir periode COGS-nya kan dihitung. Ngitungnya gimana? Dari beginning inventory ditambah cost of goods purchase, berapa barang yang dibeli, dan dikurangi ending inventory. Ketemulah sama cost of goods sold. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, COGS-nya didapat dari mana? Nah, inventory-nya ini adalah inventory finished good. Jadi finished good inventory. Jadi polanya masih sama. Beginning finished good inventory. Terus ditambah cost of goods manufacture. Harga pokok produksi. Terus dikurangi sama ending finished good inventory. Ketemulah COGS. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Bu, cost of goods manufacture itu apa, Bu? Cost of goods manufacture itu harga pokok produksi. Sama kayak manufacturing cost. Tapi kita breakdown lagi nih. Nih ya, saya kasih contoh untuk memudahkan kalian memahami cost of goods manufacture, COGM. Oke, kalau di perusahaan manufacture itu kan mengubah barang mentah menjadi barang jadi ya. Di sini ya, finish good ya. Finish good. Nah, sebelum menjadi barang jadi, dia kan menjadi barang setengah jadi ya. Saya sebutnya WIP, work in process. Jadi misalnya ini dari gudang raw material, ke produksi, terus ke gudang barang jadi, gudang finish good. Nah, misalnya ini ceritanya perusahaan manufaktur pembuat meja. Oke, misalnya nih dari gudang material dikirim lembaran meja mentah dan raw material lain ke produksi. Oke, nah nanti ini nih yang mentah ini akan menjadi beberapa meja, akan menjadi beberapa lembar meja.
gitu. Nah, di bagian produksi ini ternyata dia punya WIP akhir bulan lalu yang belum selesai. Ini ada WIP akhir bulan lalu ya. Ini meja-meja setengah jadi, sisa periode lalu. Nah, di periode ini dia akan diolah bersama raw material tadi yang baru datang, akan diolah di sini untuk menjadi barang jadi. Nah, berarti di sini nih ketika produksi biaya-biaya apa yang sudah terjadi? Biaya-biaya apa yang sudah terjadi? Berarti kan tadi ada biaya direct material ya kan? Ketika memproduksi kan yang dikeluarkan direct material, terus direct labor, sama manufacturing overhead kan. Nah, ini disebut apa tadi kita? Kita sebut sebagai manufacturing cost. Manufacturing cost. Oke. Gini. Nah, selama di periode ini berarti kan kita melanjutkan produksi ini yang WIP bulan lalu sama yang barang mentah ini. Oke, berarti cost yang keluar adalah cost yang muncul di bagian produksi ini adalah cost manufacturing cost ini ya, manufacturing cost ini, dan cost di WIP ini kan, WIP yang akhir dari bulan lalu. Kalau akhir bulan lalu berarti menjadi awal di bulan ini. Jadi beginning WIP. Sampai sini dipahamin nggak? Sampai sini paham nggak? Oke. Nah, ternyata di akhir periode ternyata meja yang jadi adalah yang ini, dan yang ini. Nih, berarti kalau kita mau ngitung berapa harga pokok produksi dari meja yang sudah jadi, berarti kan di sini manufacturing cost ini ya kan, manufacturing cost-nya ditambah sama beginning WIP dikurangi sama ini yang belum jadi. Ini yang disebut dengan ending WIP. Nah, kenapa ending WIP ini nggak kita akuin sebagai harga pokok produksi? Ya karena dia belum jadi. Nanti dia jadi WIP awal di periode berikutnya. Jadi yang mau kita akui COGM ini ya, ini kalau di total jadinya COGM, cost of goods manufacture. Jadi yang dimaksud dengan cost of goods manufacture adalah cost yang kita keluarkan untuk memproduksi ini WIP awal, dan ini manufacturing cost tapi yang udah jadi gitu. Jadi ini nanti COGM yang kita akuin sebagai harga pokok produksi ketika barang itu jadi gitu. Lalu kapan dia diakui sebagai COGS? Kalau terjual. Kalau sudah terjual baru diakui sebagai COGS. Oke, misalnya di gudang kamu itu kemarin ada finish good meja yang belum laku terjual. Oke, terus ini dari sini, ini kan ada 4 meja yang jadi dari kiriman dari produksi kan. Nih, ada 4 meja yang jadi yang dikirim dari production. Nah, terus ternyata
Dari 5 meja, yang ini terjual. Nih, ini terjual. Nah, yang ini terjual. Nah, ini kan tadi yang 4 ini kan COGM kamu ya, cost of goods manufacture yang dikirim dari production house kan, ini yang 4 tadi. Nah, terus yang ternyata yang 3 ini terjual. Nah, kita mau ngakuin 3 ini sebagai COGS. Nah, ini kan tadi beginning finish good. Berarti gimana? Berarti kan COGS didapat dari mana? Dapat dari COGM ditambah beginning finish good dikurangi ini yang nggak kejual, ini yang belum laku terjual, ini belum boleh nih, yang belum laku terjual ini belum boleh kita akui sebagai COGS, makanya dikurangi dengan ending finish good. Ketemulah cost of goods sold. Oke, sampai sini kebayang? Oke, pelan-pelan dipahamin. Oke, nanti akan lebih paham lagi kalau kita latihan soal ya. Oke, nah terus bentuk laporan keuangannya gimana nih kalau kamu perusahaan manufacture. Nah, kalau kemarin nih kamu perusahaan dagang, bentuknya kan sederhana ya. Di sini COGS-nya inventory awal tambah cost of goods purchase dikurangi inventory akhir, ketemulah COGS. Kalau di perusahaan manufacture, COGS-nya didapat dari mana? Finish good awal ditambah COGM, kemudian dikurangi finish good, ending finish good, baru ketemu COGS. Gitu. Nah, sampai sini dipahamin ya. Berarti tadi COGM adalah beginning inventory, beginning WIP ditambah manufacturing cost dikurangi ending WIP, ketemulah COGM. Nah, lalu kalau kamu disuruh bikin schedule, COGM schedule. Bikin COGM schedule gimana? Intinya kan WIP awal, nih WIP awal ditambah manufacturing overhead, manufacturing cost kan terdiri dari DM, DL, dan MOH. Ditambah manufacturing cost, kemudian dikurangi WIP akhir, ketemulah cost of goods manufacture. Tapi di sini kan direct materialnya juga yang dihitung adalah direct material yang digunakan. Direct material yang digunakan itu dapat dari mana? Raw material awal, persediaan raw material awal, ditambah raw material yang kamu beli, dikurangilah raw material akhir. Nah, itulah direct material yang digunakan. Direct material yang digunakan ditambah direct labor, terus ditambah total manufacturing overhead, ketemulah manufacturing cost. Terus WIP awal dikurangi manufacturing cost dikurangi WIP akhir, ketemulah cost of goods manufacture. Sampai sini dipahamin? Sudah panas kepalanya? Oke. Lalu statement of financial position-nya gimana, Bu? Seperti sudah saya bilang tadi kan, kalau di manufacturing company inventory-nya itu ada 3. Ada raw material inventory, ada WIP inventory, dan ada finished good inventory. Jadi nanti kurang lebih asetnya yang di bagian inventory itu dia di breakdown, ada finished good, WIP, ada raw material. Secara yang lain sama, aset tuh sama gitu. Sampai sini oke. Nah, kita
kita menginjak di learning objective yang terakhir, itu tentang tren di managerial accounting. Nah, walaupun tadi saya sebutkan di awal bahwa managerial accounting biasanya untuk perusahaan manufaktur, ternyata tidak. Ternyata service industri pun sudah mengadopsi managerial accounting, karena bagaimanapun semua perusahaan itu harus punya cost consciousness, punya kesadaran biaya. Nah, terus apalagi tren-tren terkait di managerial accounting itu terkait value chain. Apa itu value chain? Value chain itu semua bisnis proses yang berhubungan sama penyediaan produk. Kalau untuk manufacturing firm, bisnis prosesnya itu kan dari mulai research and development sampai dengan customer relation gitu. Nah, di sini tuh seorang manajemen accountant itu harus benar-benar memahami bisnis proses, karena di tiap chainnya itu ada cost. Nah, kita salah satu fungsi kita adalah untuk kontrol costnya. Nah, topik-topik lain. Nah, dari fokus value chain itu muncullah metode-metode baru, just in time inventory. Mungkin kalian pernah dengar just in time inventory ini dipelopori dulu oleh Toyota. Jadi bagaimana memproduksi barang tapi langsung terjual. Jadi tidak ada waktu tunggu. Jadi barang datang, produksi, langsung ke konsumen. Jadi meminimalisir biaya gudang, biaya inventory gitu. Nah, untuk memastikan semuanya berjalan smooth, istilahnya memastikan nggak ada kerusakan mesin, nggak ada supplier yang macet. Namanya just in time kan, jadi dari barang datang, produksi, langsung customer gitu. Itu kan memastikan semuanya berjalan lancar, makanya ada yang namanya total quality management. Nah, total quality management ini salah satu tujuannya adalah menurunkan defect di finish product, dan tujuannya adalah zero defect. Nah, ada lagi tentang theory of constraint. Theory of constraint ini nanti akan kita pakai di chapter 6 kalau nggak salah. Tunggu ya. Kemudian ada lagi tentang enterprise resource planning. Ini software program yang didesain untuk manage all major business process dari awal sampai akhir. Mungkin kalau kalian pernah dengar itu SAP. Itu salah satu contoh dari ERP. Oke, terus ada lagi activity based costing. Apa ini activity based costing? Akan kita pelajari chapter berapa ya? Nanti di sesi 4 kalau nggak salah kita akan belajar activity based costing. Kemudian balance scorecard. Nah, kalau balance scorecard ini salah satu pengukuran kinerja, tapi dia tidak hanya berfokus untuk mengukur financial thing, tapi dia juga non-financial. Nah, jadi kinerja manajemen itu ternyata nggak cuma diukur dari segi salesnya aja loh, tapi juga dari customernya, dari internal prosesnya, dari learning and growth-nya. Jadi nanti kalau balance scorecard itu akan ngelihat dari 4 perspektif. Dari financial. Nah, tujuan dari financial ini apa sih? Tujuan dari financial itu kan sales-nya yang tinggi kan. Nah, untuk mencapai sales yang tinggi gimana? Kalau untuk mencapai sales yang tinggi, berarti kan kita harus memuaskan customer. Berarti di sini kita harus meningkatkan customer satisfaction. Nah, agar customer satisfaction-nya meningkat, itu gimana? Berarti kualitas dari produknya,
kualitas dari produk harus tinggi, harus zero defect. Berarti di sini kita maksimalkan internal control. Kok internal control? Internal proses. Nah, kemudian biar istilahnya quality produknya bagus, zero defect, gimana ya? Berarti kita harus training labor kalian, training employee kalian. Nah, itu learning and growth. Nah, inilah perspektif yang akan dipelajari di balance scorecard. Jadi mengukur kinerja itu nggak cuma dari sales, tapi nggak cuma dari financial, tapi juga dari yang non keuangan gitu. Nah, terus ada business ethics, karena managerial accounting itu dan accounting ya itu tidak lepas dari hal-hal yang berbau business ethics. Apalagi nih managerial accounting ini akan berhubungan sama budgeting, pengukuran kinerja. Jadi kadang manajer itu diukur kesuksesannya dari ketika dia sesuai sama budgetnya. Misalnya sales budget targetnya sekian, dia bisa mencapai. Nah, kadang kan untuk mencapai itu dia bisa saja melakukan hal-hal yang unethical. Nah, that's why managerial accounting tuh dekat sama business ethics. Oke, terus ada lagi tentang CSR, Company Social Responsibility. Nah, kalau ini tentang tanggung jawab perusahaan, tidak hanya tanggung jawab kepada employee-nya, tapi juga pada lingkungannya, pada masyarakat secara luas, pada stakeholder lah. Karena di sini kinerja dari perusahaan itu nggak cuma dilihat dari profitnya, tapi dari kontribusinya dia kepada people dan planet. Itu sih tren-tren yang mungkin bisa kita lihat di managerial accounting akhir-akhir ini. Oke guys, gitu saja dari saya. Kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, silakan buka Wiley Plus kalian atau nanti ada exercise yang saya assign di Moodle. Oke, see you guys. Thank you.